ini aku akan menjelaskan terkait kronologi kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Thomas Trikasih Lembong atau biasa dikenal dengan Tom Lembong. Jadi kasus ini bermula pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2015 hingga 2016. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kondisi Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukannya untuk melakukan impor gula. Namun, kondisi tersebut berubah akibat fenomena El Nino yang menyebabkan produksi gula nasional menurun secara signifikan. Produksi gula dalam negeri dalam data pada kala itu hanya mencapai sekitar 2 juta ton. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional itu harus mencapai sekitar 5 hingga 6 juta ton. Ketimpangan ini berpotensi untuk menimbulkan kelangkaan serta kenaikan harga gula di pasar domestik. Dalam situasi tersebut, pemerintah mengambil kebijakan impor gula mentah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan ini kemudian dipersoalkan karena dinilai melanggar prosedur administrasi, hingga akhirnya diproses sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, saya tekankan bahwa apa yang akan disampaikan ini merupakan argumentasi dan juga opini semata, dan bukanlah bermaksud untuk menentang atau merendahkan putusan hakim yang berlaku. Kami menghormati putusan hakim yang telah ditetapkan, dan juga kami menghargai marwah pengadilan. Oke, lanjut. Mengapa kami menyebut bahwa kasus ini bukanlah kasus korupsi? Pertama, kerugian negara yang timbul sebesar 194,7 miliar merupakan kerugian potensial, di mana hilangnya pendapatan BUMN akibat penggunaan rekanan dalam jasa impor gula. Namun kami menemukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25, Peraturan Perundang-undangan 14 tahun 2016 menyatakan bahwa dalam perkara korupsi, kerugian yang timbul haruslah bersifat real dan bukan kerugian potensial. Maka dari itu, ini merupakan salah satu faktor mengapa kami mengatakan ini bukan tindak pidana korupsi. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang pendapat yang kedua, yang dimana tidak terbukti adanya keuntungan pribadi bagi menteri. Tom Lembong tidak terbukti mendapatkan keuntungan dari impor gula karena tidak ada keuntungan yang beliau terima. Hakim menyatakan bahwa Tom Lembong menguntungkan pihak swasta. Inilah yang menjadi sebuah perdebatan jika dikata menguntungkan. Tidak lebih hanya berupa profit dan diterima dari pengguna jasa impor sebagai badan hukum atau reg person. Ketiga, unsur mens rea tidak terpenuhi. Saat proses peradilan, hakim sendiri mengakui bahwa tidak ada unsur niat jahat atau mens rea yang dilakukan Tom Lembong. Justru ada indikasi kuat, yaitu itikat baik. Di tahun 2015 sampai 2016, dunia sedang menghadapi kekeringan ekstrim atau El Nino yang menyebabkan ketimpangan produksi dan kebutuhan ekstrim sebanyak 2 kali lipat. Perlu adanya tindakan segera agar menjaga stabilitas harga gula nasional. Yang keempat, Tom Lembong terbukti secara meyakinkan melanggar prosedur pemerintahan, yaitu tidak melakukan rapat secara resmi dan formal untuk meminta rekomendasi kepada kementerian terkait peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor 117 tahun 2015. Persoalan utama kasus ini terletak pada cara hukum pidana menilai kebijakan publik. Kebijakan impor gula diperlakukan seolah-olah tindak pidana murni tanpa mempertimbangkan peluang diskresi yang melekat pada kewenangan menteri. Penetapan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan kasus korupsi yang merugikan negara dan melanggar hukum. Tom Lembong melakukan bagian pengambilan kebijakan atau ruang diskresi untuk menjaga kestabilan harga gula yang diatur oleh hukum administrasi negara, bukan hukum pidana. Penetapan tersangka dan penahanan tanpa bukti yang kuat atas kasus kejahatan atau menguntungkan diri sendiri dapat melanggar asas praduga tidak bersalah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara keseluruhan, kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Kasus ini lebih mengarah kepada pelanggaran prosedur dan kesalahan administratif dalam pengambilan kebijakan. Nah, dalam konteks kebijakan publik, tidak setiap resiko atau dampak negatif dari suatu kebijakan dapat langsung dipidana. Terlebih, kebijakan ini diambil dalam situasi darurat untuk menjaga keseimbangan kebutuhan pokok nasional tanpa adanya niat jahat atau mens rea. Karena itu, mempidanakan kebijakan tanpa adanya bukti yang kuat mengenai niat jahat ataupun pengayaan yang melawan hukum berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan dan menciptakan ketakutan bagi
pejabat publik untuk mengambil kebijakan yang strategis. Oleh karena itu, pertanggungjawaban etik dan administratif lebih tepat dibandingkan hukum pidana korupsi.